Apakah seorang preman bisa sebegitu beraninya menghadapi TNI kita? Apakah keberadaan preman itu benar-benar penting bagi negara? Saksikan kisahnya berikut ini. Cianjur, Jawa Barat. Siang itu terasa panas, membakar aspal jalanan. Suasana di kawasan Pasar Cipanas begitu ramai. Pedagang sayur berseru lantang menawarkan dagangannya. Mobil-mobil berjajar memenuhi pinggir jalan. Deru motor tak pernah berhenti, menciptakan riuh khas pasar tradisional. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil dinas berplat TNI melaju pelan, mencari tempat parkir yang aman. Di balik kemudi tampak seorang pria muda berwajah tegas, berambut cepak, bertubuh kekar, dan mengenakan seragam loreng yang rapi. Dialah Letnan Aryo, perwira TNI berusia 30 tahun, yang baru saja dipindah tugaskan dari Garut ke Cianjur. Hari itu, Aryo berniat mampir sebentar ke toko perlengkapan rumah untuk membeli sesuatu bagi orang tuanya. Setelah menemukan ruang kosong di pinggir jalan, ia memarkirkan mobilnya dengan rapi. Namun, baru saja ia keluar dari mobil, tatapan tajam langsung menghampirinya. Beberapa pria berpakaian lusuh menatapnya. Mereka mengenakan kaos hitam bertuliskan nama-nama bengkel, celana jeans robek, dan wajah yang tampak letih diterpa panas matahari. Namun sorot mata mereka jelas menyimpan sesuatu, bukan tatapan orang biasa. Dari arah warung kopi di seberang jalan, muncul seorang pria besar berambut gondrong, bertubuh seperti pegulat, dengan bekas luka jahitan menganga di pipi kirinya. Ia adalah Wando, penguasa parkir liar di kawasan itu. Tanpa basa-basi, Wando langsung melangkah ke arah mobil Aryo. Langkahnya berat, nadanya tajam. Mobil dinas bukan berarti gratis parkir, bos, ucapnya sambil menepuk-nepuk kap mobil. Letnan Aryo hanya tersenyum tipis. Saya cuma sebentar. Ini bukan lahan pribadi, kan? Anak buah Wando mulai mendekat, menyeringai sinis. Salah satu dari mereka mencatat nomor polisi mobil Aryo. Enggak ada urusan. Pokoknya kalau parkir di sini, setor. Aryo menghela napas. Ia tidak ingin membuat keributan, apalagi di tengah keramaian pasar. Ia membuka dompet dan menunjukkan kartu identitasnya. Saya TNI aktif. Maaf, saya tidak bisa mendukung pungutan liar. Ucapan itu membuat suasana seketika menegang. Wando tertawa miring, sinis. Tentara, ya? Jadi tentara jangan sok-sokan di tempat begini. Di Cianjur, yang pegang jalan bukan kamu. Beberapa warga mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka mengenali Wando dan geng parkir liarnya. Selama ini sering memalak pedagang dan pengendara, namun tak ada yang berani melawan. Letnan Aryo memilih mundur. Ia berusaha masuk kembali ke dalam mobil. Namun, saat ia menyalakan mesin, sebuah helm tiba-tiba dilempar keras ke arah kaca depan. Kaca depan mobil pecah. Retakan menyebar cepat seperti sarang laba-laba. Letnan Aryo terdiam. Warga sekitar bergidik, sementara beberapa preman tertawa puas. Salah satu dari mereka bahkan menendang sisi mobil, meninggalkan penyok besar di pintu. Namun Aryo tetap tak membalas. Ia hanya turun, mengunci mobil, lalu berjalan pergi. Bukan karena takut, bukan pula karena menyerah. Ia pergi untuk memanggil seseorang. Dari kejauhan, Wando berteriak lantang. Ingat muka gua. Di Cianjur yang berkuasa bukan loreng-lorengan. Apa yang mereka tidak tahu, Aryo merekam seluruh kejadian itu dengan kamera mikro di dadanya. Langkahnya menjauh bukan karena gentar, tapi karena ia tahu, masalah ini tidak bisa diselesaikan di tempat. Hari ini mereka menghina satu orang. Besok, mereka akan berhadapan dengan satu batalion. Hari berganti. Cianjur masih ramai seperti biasa. Tapi pagi itu, suasana di lapangan Kodim berbeda. Letnan Aryo berdiri di depan layar besar, memperlihatkan rekaman kejadian sehari sebelumnya, saat mobil dinasnya dirusak dan dirinya dihina di depan umum. Di belakangnya, beberapa anggota TNI muda mengepalkan tangan. Amarah terlihat jelas di wajah mereka. Tapi Aryo tetap tenang. Ia bukan tipe pemimpin yang gegabah. Dalam diamnya, ia sedang menyusun strategi. Aku tidak akan membiarkan ini jadi kebiasaan, gumamnya sambil mematikan layar. Aryo kemudian menuju sebuah markas kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu Dan Ramil dan beberapa personel terpercaya. Ia menunjukkan bukti-bukti, rekaman CCTV, wajah para pelaku, dan plat nomor salah satu motor mereka. Nama ketuanya Wando, jelas Aryo. Dia punya jaringan parkir liar dari pasar pagi sampai terminal lama. Dan Ramil mengangguk pelan.
Kamu serius mau turun tangan langsung? Aku tidak akan menyentuh mereka sampai surat resmi dikeluarkan. Tapi kita siapkan orang, siapkan tim. Kalau mereka menyerang aparat, kita tidak boleh tinggal diam. Sementara itu di pasar, Wando dan anak buahnya merasa telah menang. Mereka duduk di warung kopi, tertawa, membanggakan aksi mereka merusak mobil dinas. Biar dia tentara, tetap harus setor. Cianjur ini bukan markas TNI, ini markas kita, teriak Wando sambil menepuk meja keras. Tanpa mereka sadari, dua anggota intel berpakaian sipil tengah mengamati dari kejauhan. Mereka merekam, mencatat, dan menunggu perintah. Hari itu, Letnan Aryo bergerak diam-diam. Mengenakan pakaian sipil, ia menyusuri pasar, mencatat lokasi-lokasi juru parkir liar memeras pengendara. Beberapa pedagang memberinya informasi secara sembunyi-sembunyi. Pak, mereka kadang narik sampai Rp20.000. Kalau nolak, motor bisa digasak. Bisik seorang ibu penjual dengan suara gemetar. Gorengan masih hangat di tangan seorang ibu penjual saat malam turun perlahan di Cianjur. Malam itu, surat perintah operasi resmi dikeluarkan. Letnan Aryo membuka map merahnya, menatap satu persatu anggota tim yang telah ia pilih dengan saksama. Besok pagi, kita bersihkan pasar ini. Tapi ingat, jangan kasar, jangan arogan. Kita tunjukkan bagaimana aparat menegakkan hukum dengan bermartabat. Semua anggota berdiri dan memberi hormat. Di luar, langit Cianjur mulai gelap. Namun badai yang sesungguhnya baru akan datang esok pagi. Pagi yang cerah menyambut Cianjur, namun suasana terasa berbeda. Pasar Cipuyem mulai dipadati warga seperti biasa, tapi gelagat aneh tampak dari para preman parkir. Beberapa dari mereka gelisah. Isu bahwa TNI akan turun tangan sudah beredar sejak subuh. Meski begitu, Wando tetap congkak. Kalau TNI datang, kita ladeni. Ini jalanan kita, serunya, sambil menepuk-nepuk besi pemukul ban yang selalu ia bawa. Sementara itu, Letnan Aryo bersiap bersama satuan kecilnya. Truk-truk taktis disiagakan beberapa blok dari pasar, tersembunyi di balik deretan toko tua. Aryo mengenakan jaket coklat tua dan celana hitam, menyamar sebagai warga biasa. Hari itu, ia turun langsung ke lapangan, memancing para pelaku pemerasan agar muncul sendiri. Tepat pukul 9.30, Letnan Aryo memarkir mobil pribadinya di tepi jalan. Ia keluar dan berjalan menjauh seolah tak peduli. Tak butuh waktu lama, dua preman mendekat. Pak, parkir di sini bayar dulu. Rp15.000. Aryo hanya tersenyum kecil dan terus berjalan. Salah satu preman menendang ban mobil, sementara yang lain memukul kaca spion hingga patah. Kalau nggak bayar, mobilnya kita pecahin, bentak mereka. Tanpa berkata apapun, Aryo berbalik dan memberikan isyarat tangan kecil. Dalam hitungan detik, puluhan anggota TNI muncul dari berbagai arah, dari balik toko, gang sempit, hingga dari mobil box yang menyamar sebagai pengantar barang. Teriakan warga bergema. Itu TNI. TNI datang. Preman-preman panik. Beberapa langsung melarikan diri, tapi semuanya telah dikepung dari segala arah. Wando, yang sebelumnya penuh percaya diri, ikut terbirit-birit ketika melihat tiga temannya ditangkap dan diborgol di depan umum. Teriakan histeris meledak saat dua preman lain mencoba kabur dengan motor curian, namun langsung disergap dan dijatuhkan oleh pasukan. Semua ditangani profesional, tanpa kekerasan berlebihan. Para pelaku digiring satu persatu ke dalam truk tahanan TNI yang telah menunggu di ujung jalan. Di tengah kerumunan warga, Letnan Aryo berdiri, melepas jaketnya, memperlihatkan seragam TNI yang ia kenakan di dalam. Saya Letnan Aryo, ucapnya lantang. Saya ingin pasar ini bebas dari pemerasan. Siapapun yang menindas rakyat kecil akan kami tindak. Warga bersorak. Wando, yang tertangkap terakhir, hanya bisa menunduk. Keringat membasahi wajahnya. Luka di pipinya tampak basah kembali, entah karena panas, ketegangan, atau amarah yang kini tak lagi berarti. Amarah Wando tak bisa lagi dilampiaskan. Dari atas truk tahanan, Letnan Aryo berdiri dan menatap satu persatu para pelaku. Kami bukan musuh kalian. Tapi kami adalah musuh bagi setiap bentuk ketidakadilan. Truk itu perlahan melaju, meninggalkan pasar yang kini sunyi. Namun bagi warga, itu bukan sunyi karena ketakutan, melainkan sunyi penuh harapan. Cianjur mulai berubah. Video penangkapan preman parkir liar di pasar Cipuyem oleh TNI viral di media sosial. Dukungan berdatangan dari berbagai penjuru. Tapi rupanya perjuangan Letnan Aryo belum usai. Malam itu,
Aryo menerima laporan dari tim intelijen. Ada satu kelompok preman yang lebih besar. Selama ini mengatur parkir liar di titik-titik strategis Cianjur, mulai dari stasiun hingga pusat perbelanjaan. Kelompok itu dipimpin oleh Wando. Ternyata Wando berhasil melarikan diri saat truk tahanan melambat di tengah kemacetan. Dalam gelap, ia disambut sekelompok preman dan dibawa kabur dengan motor trail tanpa plat nomor. Aryo mengepalkan tangan. Kita sudah beri kesempatan. Kalau mereka masih bermain kotor, kita bersihkan semuanya. Keesokan harinya, operasi besar-besaran digelar. 1 batalion TNI dikerahkan, menyisir semua titik yang telah dipetakan. Letnan Aryo memimpin langsung penyergapan di parkiran liar dekat pusat grosir Cianjur. Di sana, Wando dan puluhan anak buahnya telah bersiap, kini bersenjata, besi, kayu, bahkan rantai. Pertempuran kecil pun pecah. Di tengah kekacauan, Aryo berhadapan langsung dengan Wando. 2 sosok bertubuh tegap dan keras saling serang di antara deretan mobil warga yang terparkir. Wando mengayunkan rantai, tapi Aryo menangkis dengan tongkat T. Saat Wando lengah, Aryo melayangkan tendangan berputar ke dada, membuat Wando terpental dan menghantam kaca mobil hingga pecah. Ini untuk rakyat kecil yang kalian tindas, teriak Aryo. Pukul 8.47. Pasukan TNI lainnya langsung merangsek masuk, menyapu sisa preman yang tersisa. Sebuah mobil box milik salah satu preman disita. Di dalamnya ditemukan jutaan rupiah hasil pungli, serta catatan keuangan gelap dari jaringan parkir liar. Warga yang menyaksikan menangis haru. Ada yang bersorak, ada yang berdoa. Pasar dan jalan utama kini benar-benar bersih. Letnan Aryo berdiri di depan truk tahanan, tubuhnya berpeluh, luka tipis di pipinya tak ia hiraukan. Tak ada tempat bagi penindas di tanah ini. Pasca penyergapan besar-besaran itu, suasana Cianjur berubah. Kawasan pasar yang dulu semrawut dan penuh intimidasi kini menjadi lebih tertib. Warga bisa memarkirkan kendaraan tanpa rasa takut. Para pedagang kecil pun mulai bangkit kembali, berjualan tanpa tekanan, tanpa setoran haram, tanpa ancaman. Dan di tengah ketenangan baru itu, satu nama mulai dikenal dan dihormati oleh rakyat kecil. Letnan Aryo. Warga pasar kini mulai tersenyum. Letnan Aryo, yang awalnya hanya ditugaskan sementara di Cianjur, mendapat apresiasi dari atasan dan pemerintah daerah. Komandan batalionnya mengangguk puas setelah menerima laporan akhir operasi. Namun di tengah suasana kemenangan, Letnan Aryo belum sepenuhnya merasa lega. Di sebuah warung sederhana di pojok pasar, ia duduk tenang menikmati secangkir kopi hitam. Matanya tajam, penuh waspada, memandangi hiruk-pikuk warga yang mulai kembali percaya pada ruang publik mereka. Selalu ada yang mencoba muncul lagi, gumamnya lirih kepada Sertudika, rekannya. Dari hasil penyelidikan pasca operasi, terungkap bahwa jaringan preman parkir liar ternyata terhubung dengan arus uang gelap lintas kota. Mereka menyetorkan pungli ke seorang cukong besar yang hingga kini belum tertangkap. Mobil box yang disita kemarin menjadi bukti penting. Di dalamnya terdapat flash disk berisi rekaman transaksi dan dokumen digital. Pihak berwajib kini bekerja sama dengan unit cyber TNI dan pihak bank untuk menelusuri aliran dana ilegal tersebut. Letnan Aryo sempat mendatangi salah satu kantor cabang bank daerah. Di sana, ia bertemu dengan kepala keamanan dan menyerahkan barang bukti. Uang pungli ini bukan cuma soal jalan. Ada sistem lebih besar di baliknya, ujar Aryo serius. Hari itu juga, sejumlah rekening berhasil dibekukan. Nama-nama baru bermunculan, mereka yang sebelumnya tak dikenal, kini terungkap sebagai penerima aliran dana gelap. Cianjur mungkin sudah aman, tapi Letnan Aryo tahu, ini bukan akhir dari pertempuran. Ini hanya jeda sebelum gelombang berikutnya datang. Ia berdiri di depan posko kecil dekat pasar, menatap matahari sore yang mulai turun di balik pegunungan. Selama masih ada rakyat kecil yang ditindas, aku akan tetap di sini, ucapnya dalam hati. Sebulan telah berlalu sejak insiden mencekam mengguncang pasar tradisional Cianjur. Nama Letnan Aryo kini dikenal luas, bukan hanya di lingkungan TNI, tapi juga di hati rakyat kecil, sebagai simbol keberanian dan keadilan. Pasar yang dulu semrawut dan penuh intimidasi kini berubah. Para pedagang kecil kembali bangkit, dan roda ekonomi lokal mulai berputar lagi. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan TNI, meluncurkan program penataan ulang area parkir serta membuka lapangan kerja resmi bagi warga, demi memutus siklus premanisme. Letnan Aryo pun diminta menjadi pembicara dalam sebuah forum keamanan wilayah yang digelar di pendopo kabupaten. Ia berbicara tenang namun penuh ketegasan. Masalah parkir liar bukan hanya soal lapak atau uang receh.
Ini tentang siapa yang mengendalikan rasa aman warga. TNI hadir bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk melindungi rakyat dari ketakutan yang nyata di sekitar mereka. Sementara itu, Wando, mantan pemimpin preman, masih menjalani proses hukum. Dari balik jeruji, kabarnya ia mulai berubah. Beberapa kali ia menerima kunjungan rohaniwan, dan banyak yang berharap ia benar-benar bertobat. Letnan Aryo akhirnya menerima surat tugas baru, bergabung dengan tim khusus pengawasan ekonomi wilayah Barat Jawa. Sebelum berangkat, ia sempat berdiri di tepi pasar, menatap gerobak-gerobak pedagang yang kini tertata rapi. Anak-anak bermain bebas, dan para ibu berbelanja tanpa rasa takut. Sertu Dika menghampirinya. "Sudah siap, Letnan?" Aryo mengangguk. "Kita belum selesai. Tapi setidaknya, hari ini mereka bisa bernapas tanpa rasa takut." Mereka naik ke mobil dinas, perlahan meninggalkan pasar yang kini damai.